Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangan dimanapun berada. Kita kembali di program Suntiang Nagari. Untuk kesempatan hari ini ya, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Dan tentunya bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema kita pada pagi hari ini adalah Bundo Kanduang sebagai garda terdepan pelestari adat budaya Minangkabau. Sudah bergabung bersama kita melalui Zoom di sana pandangan ada Bundo Nani Afdal. Beliau merupakan Bundo Kanduang luar negeri asal Washington DC. Halo, assalamualaikum Bundo Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Bundo terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. jernih di sini terdengarnya Bundo. Iya, Bundo, apa kabar pagi hari ini? Kalau di sana malam ya? Jam berapa tuh? Alhamdulillah, sekarang di Washington DC area jam 9 lewat 8 malam. Jam 9 lewat 8 malam. Untungnya tidak terlalu malam ya. Iya. Nanti kalau udah malam nanti malah mengganggu waktu istirahat Bundo Nani lagi ya. Insya Allah enggak. Kita siap Iya, insya Allah untuk siap. berbagi insya Allah. Insya Allah. Keluarganya apa kabar di sana Bundo? Sehat juga ya? Alhamdulillah, keluarga sehat, suami, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuaca di sana Bundo? Cuaca lumayan agak panas. Jadi sudah beberapa minggu ini sudah mulai agak-agak kita nih udah perlu AC gitu ya. Kalau beberapa bulan yang lalu kita perlu heater pemanas. Nah sekarang sudah butuh untuk AC sudah perlu. Oke, tapi yang pasti tetap harus jaga kesehatan terus ya di sana ya, karena cuaca di Indonesia juga sama cuaca di USA khususnya itu sangat-sangat berbeda begitu. Apalagi kalau lagi musim dingin ya Bundo ya. Kalau lagi musim dingin itu sampai berapa, minus berapa itu Bundo di sana? Kalau bisa 20-30 Fahrenheit itu berapa ya kira-kira ya? Minus berapa itu? Itu pasti dingin banget ya. Dingin banget. Di rumah pun harus pakai jaket begitu. Iya, biasa kita kalau sudah ada pemanas, ada heater, kadang-kadang masih perlu pakai jaket juga. Jadi untuk lebih nyaman aja ya, jadi nggak terlalu dingin. Oke, siap. Iya. Yang pasti mudah-mudahan sehat terus di sana ya Bunda ya. Alhamdulillah. Bundo, sebelum kita bahas ke tema kita pagi hari ini Bundo, saya ingin tahu dulu mungkin Bundo di Washington DC sendiri sudah berapa lama? Iya. Di Washington DC sudah dari tahun 2000. Jadi anak-anak juga di sini, alhamdulillah. Jadi saya, suami dan anak-anak dari tahun 2000. Oh, dari tahun 2000. Ada kegiatan di situ, Bundo? Iya. Untuk kesehari-harian, saya dan suami bekerja seperti biasa ya dengan kebiasaan di sini, bekerja di luar, lebih kepada pariwisata juga. Kebetulan saya dan suami. Nah, itu makanya kegiatan kami itu lebih banyak ke pariwisata, itu lebih mengarahnya itu, makanya lebih banyak menggirahkan, menyemangati untuk kegiatan, terutama juga budaya Minang, itu udah pasti. Begitu. Tapi pariwisata di sana juga ya diangkat ya Bunda ya? Iya, kebetulan saya bekerja di travel agency, jadi tentu lebih banyak untuk hal-hal yang lebih kepada memperkenalkan masing-masing di sini juga ya, tapi jelas lebih banyak untuk proses di travel agency itu sendiri. Baik, Bunda Nani, apakah ada kesulitan nggak Bundo dalam melestarikan adat dan budaya Minangkabau di negeri sana? Pertama, kalau untuk adat budaya Minang itu memang
Jadi dari pertama kami ke sini, itu sebetulnya sudah terpikir ya. Kebetulan saya dan suami itu backgroundnya dari Sumatera Barat, memang kami sudah aktif kebetulan dengan bidang masing-masing. Tapi saya nggak kenal gitu ya. Jadi begitu ini ternyata, oh dia aktif juga di seni, dan saya kebetulan aktif juga di seni walaupun di daerah yang berbeda. Jadi saya kan lahir dan besar di Padang Panjang. Nah. Jadi aktivitas saya untuk sekolah itu udah sering lah ya beraktivitas dengan seni budaya Minang. Tentu adatnya juga. Nah kebetulan ibu juga kuliah di ASKI waktu dulu. Sehingga apa yang ibu pelajari sering juga ke saya gitu ya. Diajarkan ke anak-anaknya itu sejak kecil. Nah kegiatan ini kita bawalah ke sini. Kita melihat bahwa nggak ada salahnya gitu ya, kita melihat bahwa ini perlu kita perkenalkan ke masyarakat di sini gitu ya. Dan kita melihat juga contohnya kalau di embassy, di KBRI di sini gitu ya, sudah ada aktivitas di kegiatan budaya Bali dan Jawa. Kita melihat sepertinya untuk Minang belum ada gitu ya. Jadi tanggal 31 Juli 2007 itu kami mulailah melahirkan satu kelompok budaya Minang namanya Rumah Gadang USA. Jadi suami dan saya, dan tentu diikuti dengan anak-anak satu paket gitu ya untuk beraktivitas sampai sekarang alhamdulillah. Bisa ceritakan Bunda seperti apa Rumah Gadang Minang di sana? Jadi kami itu beraktivitas itu latihan, biasanya itu kita rutin ya, di KBRI itu diberikan tempat untuk latihan juga, dan di rumah juga kami siapkan tempat. Jadi biasanya sekali seminggu itu kita latihan. Nah agendanya kalau di sini itu per tahun, jadi ya Rudi itu sudah ada misalnya Cherry Blossom Festival, itu kan setiap tahun ada gitu kan. Nah nanti ada Folklife Festival. Nah jadi dengan kegiatan-kegiatan seperti itu sehingga teman-teman itu menjadi bersemangat gitu. Nah tentu kami mulai dari rumah sendiri dulu ya, dari anak-anak dulu yang diajarin di rumah, kemudian nanti bergabung dengan teman-teman lingkungan di sini. Begitu. Apa yang Bundo ajarkan ke anak-anak Bundo terkait dengan adat istiadat dan budaya Minangkabau di sana? Mulai dari kecil itu kalau untuk adat istiadat kita sebetulnya dari awal itu kita sudah mulai memperkenalkan bagaimana sih sebenarnya mulai dari orang Minang itu sendiri, kemudian asal usul dan segala macam itu kita udah ceritakan. Dan yang paling simple itu biasanya adalah lebih kepada kalau kita keluar nih di jalan, musik-musik Minang itu selalu di mobil itu yang kita perdengarkan ke mereka, karena itu yang paling mudah ya mereka untuk memahami. Jadi kalau boleh dibilang kalau kita keluar kota misalnya jalan, anak-anak tuh akan dengarnya ya di rumah begitu, kemudian di jalan juga seperti itu, sehingga mereka tidak asing lagi kalau yang namanya musik Minang gitu. Nah itu mulai berawal dari sana. Kemudian langsung kita juga praktekkan sejak kita punya grup. Nah anak-anak sudah mulai tuh bagaimana bermain talempong, bagaimana bermain gandang, semua kita ajarkan. Sehingga si kakak yang laki-laki namanya Aldo itu dia pemain melodi talempong. Wow, keren. Kalau boleh tahu ada berapa orang nih anak Bundo itu lahir di sana dua-duanya ya? Yang laki-laki lahir di Indonesia, Aldo. Nah, terus Alia lahir di sini, dan dua-duanya sudah kalau sekarang menguasai ya. Aldo udah alhamdulillah gitu ya. Aldo bilang ini kita nanti ada tampil ini nanti main ini udah dia tinggal menyesuaikan. Kalau Alia alhamdulillah juga dia basic tarinya juga alhamdulillah, karena selalu kalau pulang ke Indonesia dia akan dapat, dia nggak mau ketinggalan at least satu tari itu dia dapat kalau setiap pulang. Jadi alhamdulillah tari piring di atas pecahan kaca, tari payung, tari selendang, tari panen, hampir semua tari-tari yang ini alhamdulillah.
Oke. Dan tari-tarian itu selain dia belajar otodidak sendiri, itu diturunkannya dari Bunda sendiri juga? Ya, saya juga mengajarkan ke Alia. Ya, kebetulan ada beberapa tari memang yang saya sudah bekal dari Indonesia gitu ya, saya ajarkan ke Alia. Tapi kalau misalnya pulang ke Indonesia, memang kita berikan langsung ke sumbernya gitu ya, supaya tidak langsung dapat dari yang tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, Alia juga sebetulnya kalau misalnya dia lihat sendiri, terus dia sudah bisa dapat jarinya itu dia udah dapat gitu. Betul. Ya. Jadi makanya kalau untuk belajar dari walaupun misalnya dari video, alhamdulillah dia udah bisa catch up, bisa dapat ya, alhamdulillah. Ketika diajarkan adat istiadat atau tradisi budaya Minang ke anak-anak Bunda, terutama Alia ini yang lahir dan besar di sana, seperti apa pendapatnya, Bunda? Apakah dia pertama kali itu menerima dengan antusias atau biasa aja? Pertama dia sebetulnya masih melihat-lihat ya. Jadi bagaimana polanya nih? Oh ternyata kegiatan rutin kita memang ini. Di rumah itu kita rutin latihan. Nah jadi pada saat dia umur 3 tahun, kami ajak dia untuk langsung ditampil di panggung. Jadi waktu itu ada acara. Jadi setiap tahun itu kan kalau 17 Agustus kan ada panggung gembira untuk masyarakat gitu ya. Nah saya ingat banget tuh 3 tahun Alia dulu nyanyi dengan saya lagu Minangkabau di depan orang banyak yang menonton pada saat itu. Dia sudah hafal. Nah mulai berawal dari sana itu dia lama-lama kok ketagihan gitu ya, maksudnya di stage, di panggung itu. Nah kemudian sampai SD, SMP, SMA, setiap dia ada pertunjukan dia akan main itu judulnya itu pasti tentang Minang. Kalau dia main biola tuh di sekolah, dia akan main cengkok gamai. Nah, sampai SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Nah, dia mengangkat tentang gamai di kampusnya juga. Wow. Jadi musik gamai juga dikuasai ya sama Alia ya? Cengkoknya dia ambil dari biolanya itu. Dia punya guru. Jadi setiap pulang itu pokoknya dia akan ketemu dengan guru Pak Rizaldi dari ISI Padang Panjang. Itu selalu itu sampai kemarin dia juga sama Pak Rizaldi gitu. Malah kenyataannya di Minang sendiri anak muda malah nggak suka musik gamai, Bun. Jangankan musik gamai ya, belajar diturunkan ilmu atau adat istiadat atau tradisi itu kurang, malah minatnya malah budaya asing. Oke, ini itu melihatnya juga menjadi tantangan juga ya buat kita. Betul. Mungkin satu lagi juga, Alia juga pemain astagfirullah. Yang Silek sama Adi, kok saya jadi lupa. Yang rame-rame, aduh kok saya lupa ya. Randai. Dia udah tampil beberapa kali Randai. Luar biasa. Jadi di American University itu dia umur kalau nggak salah 6-7 tahun membawakan Randai Malin Kundang. Kemudian di New York University juga itu kita sudah tampil juga Sabainan Ali. Nah makanya sekarang kita memanggil Alia itu Sabai, jadi Alia Sabai. Ya harapannya insya Allah mudah-mudahan dia benar-benar Sabainya Minang gitu ya, insya Allah. Insya Allah, benar-benar Bunda dalam mengajarkan anak terutama di luar negeri benar-benar luar biasa ya Bunda ya. Padahal pengaruh, ya itu tadi pengaruh dari tradisi di luar negeri juga sebenarnya terutama anak-anak muda di sana ya itu sangat besar itu tantangannya di sana. Seperti apa sih Bunda menghadapi tantangan seperti itu Bunda, terutama untuk anak muda? Sebetulnya kalau tantangan memang luar biasa ya. Jadi kita bisa lihat dari berbagai aspek. Kalau kita bicara soal agama saja ya. Itu juga kan tantangannya luar biasa. Anak-anak tentu akan melihat kebetulan memang anak-anak tidak sekolah di Islamic
school. Jadi anak-anak sekolah di public school. Artinya dia akan bertemu dengan teman-temannya dari berbagai background, dari berbagai macam kepercayaan agama juga, gitu ya. Nah, alhamdulillah dari dia TK, pre-K itu, saya sudah latih Alia, training dia pakai hijab. Jadi mulai dari sana, itu juga salah satu tantangan yang berat ya, tidak mudah gitu ya untuk bisa bagaimana dia punya percaya diri dengan apa yang dia pakai. Dia beda sendiri gitu dari teman-temannya. Kebetulan yang pakai hijab waktu itu baru dia sendiri. Nah, mungkin habis itu naik kelas 5 SMP mulai ada beberapa anak di sekolah yang sama. Jadi sebetulnya tantangan seperti ini kami berusaha ya. Memang kalau kita lihat tugas Bundo Kandung itu yang paling berat itu adalah kan yang disebutkan limpate rimah nan gadang. Kalau kita lihat kata limpate itu kan benar-benar tonggak gitu ya. Jadi artinya kalau kita kembali ke ajaran Islam itu kan rumah itu adalah sebagai madrasah pertama buat anak-anak kita. Betul sekali. Nah, itulah sebabnya kami berusaha, terutama saya yang memang sudah diamanahi oleh Allah dengan satu putra dan satu putri, sangatlah berat gitu ya. Dia akan cerita ke saya di rumah, Bunda, tadi di sekolah ada gini. Nah, kita diskusikan ini di rumah supaya jangan sampai anak itu dia mencari sendiri gitu kan, bagaimana solusinya yang ternyata itu solusi yang salah misalnya. Sehingga yang kami pikirkan adalah ternyata komunikasi yang dua arah itu penting sekali. Jadi kita tahu ada apa sebetulnya dengan teman-temannya. Kalau ada yang tidak berkenan, bagaimana kita mencarikan solusinya. Begitu. Ada cerita nggak Bunda dari Alia ketika dia memakai hijab ini ada bully dari teman-temannya di sana karena dia public school ya, seperti yang Bunda bilang tadi. Ada kesulitan dari Alia nggak di sana, Bunda? Jadi waktu Alia pertama-tama mungkin belum ya, karena masih kecil gitu, dan gurunya juga tanya, ini bagaimana, apakah harus dipakaikan? Saya bilang bahwa ini dia lagi training, jadi kalau dia buka, nanti harus dipasangkan lagi. Oh iya, boleh dipasangkan lagi. Sampai kelas 2, kelas 3, tapi Alia ngaku sendiri ke saya, Bunda tahu nggak? Alia betul-betul nggak lepas-lepas itu sebenarnya udah kelas 2, kelas 3, Bunda. Tapi kalau TK itu main panas, bisa taruh di ini, nanti lu pulang pakai lagi gitu. Anak ya. Nah, jadi tantangannya sebetulnya sangat luar biasa, Bunda. Kami menghadapi masa-masa sulit juga gitu ya, terutama pada saat anak-anak itu lagi pubertasnya ya. Artinya di sana tentu ada hormon yang bekerja juga. Kalau orang suka ini, saya kenapa nggak boleh misalnya kan? Nah, tapi kita selalu memberikan pengertian. Artinya ada tarik ulur jika itu tidak melibatkan yang syar'i. Tapi kalau syar'i kan kita tidak bisa gitu ya. Tapi kalau ada hal-hal misalnya mau makan keluar, boleh. Yang mau dimakan apa dulu nak? Halal atau enggak tempat yang dimakan itu. Nah, biasanya kita selalu menyiapkan makanan dari rumah buat anak-anak. Nah, sampai SMP, SMA pun kalau mereka mau keluar, kita pastikan dulu nih mereka mau makan di mana. Biar kita yang drop ke sana. Nanti dijemput lagi, kita tahu gitu. Oh iya, mereka makan di tempat ini yang halal gitu. Luar biasa sekali. Ini benar-benar paket komplit sih Bundo, mengajarkan anak bukan hanya tradisi adat istiadat, tapi juga falsafah adat kita yang adat Basandi Syara Basandi Kitabullah itu juga diajarkan di situ dengan berbagai macam tantangan yang ada begitu ya Bunda ya. Betul sekali. Oke, Bunda, seperti apa support dari pemerintah sana ketika Bunda melestarikan adat dan istiadat Minang di situ? Iya. Alhamdulillah kami merasakan luar biasa. Sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang kami sebetulnya kalau ikut misalnya di Washington DC itu ada yang dari dari kalau boleh mungkin bisa disamakan dengan wali kota, tapi itu spesial kan ya. Nah, dia pada saat mengundang kita, dia invite. Itu benar-benar kita benar-benar difasilitasi sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya mulai dari
kriteria alat musik. Bahkan waktu itu kami pernah mewakili, jadi Rumah Gadang USA itu pernah mewakili kami, kebetulan tepatnya kota tinggal kami ini di Arlington. Jadi ini semacam apa ya, mungkin kota Madya atau apalah selevel itu. Kabupaten ya istilahnya ya. Kabupaten, kota Madya. Kami tuh mewakili Arlington untuk tampil di Folk Life Festival di Richmond. Itu luar biasa. Nggak tahu mereka tahu dari mana, mereka search, dilihat, dan kita di audisi sama mereka. Nah, begitu lulus audisi, dia sampaikan bahwa dia minta Rumah Gadang USA untuk mewakili Arlington County untuk tampil di Richmond Festival, Folk Life Festival. Nah, itu mereka dari A sampai Z-nya mereka yang ngurusin. Nanti begini, nanti persiapan peralatan dijemput ke rumah, kemudian diantarkan, di apa, semua dilengkapi sama mereka. Jadi kalau kita lihat sebetulnya dari pemerintah lokal pun luar biasa. Mereka tuh sangat mengapresiasi. Tambah lagi kalau di sini itu sebetulnya semua negara dan semua budaya itu bisa muncul di sini dan itu sangat diapresiasi oleh pemerintah. Ya, jadi bahkan ada semacam dana sendiri, semacam fund-nya gitu ya, yang disiapkan, tapi tentu dengan ada beberapa persyaratan, misalnya nanti kita ikutin persyaratannya dan kita bisa diberikan fasilitas untuk itu. Oke, luar biasa. Yang pasti tergantung kerja keras dan juga niat kita di sana ya, Bundo ya. Apakah memang niat kita di sana pure untuk mengembangkan adat dan budaya kita begitu. Oke, Bundo, Rumah Gadang ini nama sanggar. Ini nama sanggar ya, Bundo ya? Rumah Gadang, iya. Rumah Gadang USA. Rumah Gadang USA. Ini sudah ada berapa anggota, Bundo? Anggota itu sebetulnya kita dari awal itu datang dan pergi juga. Mengingat apa? Karena memang anak-anak itu kan mulai dari, bahkan dulu dari yang TK gitu ya, SMP, SMA. Jadi ada beberapa kondisi di umur mana anak-anak itu. Nah, jadi kalau yang sekarang yang benar-benar aktif itu sebetulnya ada sekitar 7-8 orang. Itu yang benar-benar anytime bisa kita kontak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau tampil dengan anggota kecil, paling nggak itu ada 8-10 orang lah. Itu untuk tampil misalnya entah keluar kota atau di seputar Washington DC area. Nah, selebihnya mereka butuh untuk ingin kenal lebih jauh tentang Minang, budaya Minang. Nanti mereka ikut dengan kita dan biasanya kita juga akan tampil di seputar Washington DC area. Itu anggotanya apakah hanya dari keluarga Minang di sana atau apakah ada orang asli di sana juga? Oke. Kalau untuk yang aktif sekarang, ya, yang benar-benar aktif sekarang dari Indonesia itu, tapi bukan orang Minang, orang Ambon, orang Batak, dan ada juga orang Bali. Nah, dan ditambah orang Minang sendiri, udah jelas ya. Nah, tapi kalau anggota selain orang Minang dulu ada, tapi itulah datang dan pergi yang saya bilang itu. Misalnya sudah kegiatannya dia, mungkin dia pindah kerja gitu, keluar dari Washington DC area, tentu mereka nggak akan bisa lagi ikut dengan kita. Ada beberapa dulu yang ikut dengan kita, landai. Nah, itu mereka senang banget, karena sesuatu yang menarik, kombinasi antara ada tari, ada musik, ada teater di situ, itu satu hal yang sangat menarik buat mereka. Bukan hanya orang Minang yang tertarik ya dengan tradisi adat istiadat kita, tapi orang luar Minang juga begitu. Dari mana? Ini salah satu penyanyinya bahkan yang dari Batak ini, kalau kita suka bilang itu dibilang iya dari Padang, terus ujungnya dibilang gini, Sidempuan, dia bilang. Tapi memang jadi barang Sidempuan. Lucu juga bikin joke. Iya. Tapi bahasa Minangnya udah aseh lah kalau bilang ya, udah lancar. Sekarang kalau nyanyi, saya sedikit-sedikit mulai mengurangi ininya, jadi sudah langsung diambil alih sama teman-teman yang dari Ambon, yang dari Batak, yang dari semua yang aktif sekarang.
kesenian yang sudah pernah ditampilkan atau yang ada di Rumah Gadang USA? Seperti apa, Bunda? Biasanya kita juga sudah tampil di Kennedy Center. Itu juga sesuatu banget buat kami tampil bareng dengan beberapa grup budaya juga, selain dari Minang, dari Angklung, ada dari Batak juga, tapi di sana benar-benar main yang luar biasa, sesuatu yang dinikmati oleh orang, betul-betul menikmati bagaimana satu seni itu gitu ya. Jadi ini yang membuat kami itu merasa sangat bahagia sekali gitu ya pada saat tampil. Satu lagi juga, beberapa kali kami tampil di Smithsonian. Itu di Smithsonian itu khusus kita juga diundang sama Smithsonian sendiri. Itu tidak mudah juga untuk masuk ke sana gitu. Artinya kalau kita di-invite, beda dengan kita kalau mau tampil di sana gitu kan ya. Nah, pada saat itu tampil 1 jam di Smithsonian, mulai dari tari piring, tari payung, vokal grup Minang, kemudian randai juga. Semua itu sepaket kita mainkan. Dan Masya Allah luar biasa, sambutan dari mereka juga membuat ya kami bahagia lah. Makanya semangatnya itu jadi bertambah gitu ya, bahwa ini kita harus tetap ini berlatih dan berlatih. Iya, luar biasa banget. Aduh, yang pasti support deh untuk Rumah Gadang USA di Washington DC ya. Oke. Amin, insya Allah. Kita undang juga pendengar kita, Dusana pendengar kita, silahkan untuk partisipasinya di 0811660924 di WA kita, dan juga di 0751812414. Dan untuk acara kita ini bukan hanya bisa didengarkan melalui channel 92,4 ya, tapi juga di live YouTube di Pro 4 RRI Padang, the live streaming di rri.co.id atau RRI Playgo. Ya, baik, Bundo, kita jeda sebentar ya, Bundo, sebelum kita akan lanjutkan lagi di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama Pro 4 RRI 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat, yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya.
Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. ...92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita masih di program Suntiang Nagari Pro 4 RRI Padang untuk kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 13 Juni tahun 2023. Masih bersama narasumber kita Bundo Kanduang Luar Negeri Washington DC, Bundo Nani Afdal. Masih semangat bersama kita ya Bundo ya? Masih semangat, alhamdulillah. Kita masih membahas tentang Bundo Kanduang sebagai garda terdepan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Menurut Bundo Nani sendiri ini Bundo, seperti apa sih Bundo Kanduang ini dalam melestarikan, harusnya apa yang harus dilakukan dalam melestarikan adat budaya, terutama sebagai Bundo Kanduang Limpapeh Rumah Nan Gadang ini dalam mendidik anak-anaknya, karena tantangan saat ini sangat banyak Bundo, bukan hanya di sana di luar negeri, tapi di Indonesia tantangan moral ya Bundo terhadap anak-anak ini sangat gencar sekarang, terutama dari teknologi, HP, gadget, dan lain-lainnya. Menurut Bundo seperti apa? Ya, jadi kalau kita kembali kepada ini Bundo Kanduang itu sendiri ya, jadi kan Bundo Kanduang itu adalah wanita yang suci istilahnya ya, artinya kita memang dipersiapkan untuk itu, kita berusaha untuk mulai dari rumah, karena kan sebetulnya tadi seperti yang kita sudah bahas dari yang pertama, bahwa rumah itu kan ini terkecil gitu ya, jadi kita sebutlah madrasah pertama itu ya di rumah itu. Jadi bagaimana Bundo ini memainkan peranannya, seperti yang kita sangat ini banget soal akhlaknya anak-anak, adabnya anak-anak. Itu kan harus dari rumah ini, kita nggak bisa misalnya kita antarkan anak kita ke madrasah. Kalau misalnya dia di public school, kita juga tambahkan dia masuk di madrasah misalnya. Apakah kita hanya lepaskan gitu saja, terus nanti kita bilang, oh ya anak saya kan udah masuk madrasah, ya sudah, nanti tentu apapun ya akhlaknya akan baik. Tidak akan seperti itu kan, harus ada dari rumah itu yang dibentuk dulu gitu. Seperti kata pepatah itu kan, nan merah itu sagu, nan kuri akundi, nan indah bahaso, nan bayak
iyalah Budi. Iya. Nah ini yang sebetulnya yang kita perlu banget dari anak-anak dari kecil. Contoh misalnya kita mau ke rumah, ada salah satu teman misalnya mengundang, lalu kita bilang, Dek, nanti kita akan ke rumah tante ini, insya Allah nanti Dedek kalau perlu apa-apa bilang Bunda ya Nak. Ini kita sudah mulai tuh mengajarkan ke anak-anak ada etika di sana. Kalau balik ke Basawa, aduh adanya pai rumah orang tuh bantu aku gitu kan. Nah jadi dari rumah kita udah bilang kalau Dedek perlu apa-apa bilang sama Bunda ya Nak. Nah nanti dia akan lihat tuh Bunda mau minum, nggak tiba-tiba misalnya ngambil dari tempat yang kita kunjungi sendiri, tiba-tiba mungkin dia nggak bisa ngambilnya ketinggian misalnya, itu waktu kecil ya. Nah tiba-tiba misalnya tumpah atau gimana. Nah hal-hal semacam ini sebetulnya kan sangat sederhana, tapi kalau kita sudah sampaikan, kita akan kesini nanti harapannya begini-begini, kita sudah ajarkan ke anak-anak. Gitu. Nah terus, tapi ini kan tidak hanya sebatas itu saja, tetap ada monitor. Pada saat kita sudah mengajarkan kepada anak-anak, jadi tidak lepas saja, kan anak-anak ini perlu dilihat. Kalau ada lagi yang kurang, kita benerin lagi. Nah, mungkin begitu ya, Bunda. Iya, yang pasti masih harus ada penguatan dari keluarga dulu ya. Betul. Iya. Kita coba angkat ini Bunda yang sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Selamat pagi dulu, Amiana. Iya. Foto Pak Rizal Koto. Pak Rizal Koto di Padang. Silakan pertanyaannya, Pak. Iya. Dari Urian Bundo tadi, senang mana hati warnanya. Melestarikan budaya itu di luar negara. Ya, begitu banyak tantangan mungkin, tapi bisa beliau mengaktualisasikan. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita cari ke kampung kita sendiri, agak saja itu tentang budaya yang kini yang diterapkan oleh masyarakat kita. Ya. Sebagai contoh, tidak pedulilah, kurang peduli budaya kita, seakan-akan lebih rancak budaya orang. Itu sebenarnya kan turun tentu sesuai dengan syariat dan adat kita sendiri. Betul. Jadi amo aduh mencari YouTube agak sadih mau ya. Apa tuh? Mana seorang buya, ustadznya, bahkan datuk ya agak mencemoohkan budaya kita itu selawat ulang. Itu seranya seorang buya atau datuk pangkeknya itu kan hendaknya bisa mengayomi budaya yang ada di apa gitu di rakyat. Itu agak diolok-olok kan selawat ulang itu kan tidak sadu lo buruk, tapi cara pandangnya mungkin buruk jadinya kan. Masuk itu selawat selawat itu kan ke Nabi. Betul. Itu Nena agak memprihatinkan. Naknya seorang datuk atau buya itu kan mengayomi budaya itu. Tidak itu mengecek kan. Nah, jadi Indo di USA tadi salut mau dengar. Itu saja Bona. Terima kasih Pak Rizal. Ya, perjuangan Bundo tadi di luar negeri ya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rizal Koto. Penelpon berikutnya nih Bundo. Tadi Bundo bisa dengar ya? Yang Pak Rizal ya? Oke, siap. Berikutnya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ana. Bundo. Iya, Bundo yang ini bisa dengar juga? Bisa. Oke, siap. Alhamdulillah. Iya. Ini dengan siapa di mana? Ini dari Belimbing. Dari Belimbing, sama Bu Mel ya? Iya. Oke, apa kabar Bu Mel? Di sini ada yang minta penjelasan sama Bundo.
Kira apa akulturasi yang terjadi dalam masalah budaya kita di luar negeri? Oke, akulturasi budaya ya. Ya, mohon penjelasannya. Tentu menghadapi tantangan hebat. Iya, gitu. betul. Nah, hanya itu aja, Nah. Terima kasih ya. Terima kasih banyak Bu Mel, sehat terus ya Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rizal dulu nih, Bunda Nani. Ini Pak Rizal barangkali mengapresiasi nih apa yang Bunda Nani lakukan di sana. Silakan tanggapannya Bunda. Iya, tadi Pak Rizal menyampaikan kalau misalnya salawat bilang sesuatu yang mungkin ada beberapa yang dulu saya pun mungkin merasakan kok kalau kakek dulu mendengarkan salawat itu kok kayaknya dulu waktu masih SD itu agak ke kampung-kampungan gitu. Mungkin dulu berpikir seperti itu. Tapi kemarinnya, Masya Allah, ini hal yang perlu kita betul-betul lihatlah bagaimana bangganya kita dengan budaya Minang. Masya Allah, kalau kita lihat mulai dari sileknya, dari tari yang berbagai tari kekinian ya, kondisi kini, tambah randainya, carilah grup randainya di Sumatera Barat, Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, menurut saya sih itu mungkin bisa kita sikapi positif saja. Mungkin tidak semua orang yang punya pendapat seperti itu. Anggaplah itu mungkin suatu saat nanti dia juga akan paham bahwa tidak sejelek apa yang kita pikirkan. Bahkan sekarang kami pun hal yang paling tradisional itulah yang kami lakukan untuk dikembangkan di sini. Betul sekali. Yang misalnya salawat kayak gitu pun kami juga mencoba untuk walaupun masih baru tahap-tahap pertama gitu ya. Ada mempelajari salawat ulang juga ya Bunda di sana. Kami berusaha untuk melatih itu dulu karena untuk kita bisa dalam bentuk satu pertunjukan tentu kita harus benar-benar dalam kondisi yang sudah agak baik gitu ya, kondisinya untuk siap tampil. Nah, jadi alat-alat musik yang sangat tradisional itu justru di sini kami merasa bahwa inilah sesuatu yang perlu diperkenalkan dan sambutannya luar biasa, Bunda Ana, luar biasa. Dari penampilan-penampilan yang kami sudah tampil itu, mereka benar-benar merasa ini sesuatu yang mereka juga belum tahu gitu sebelumnya kan. Nah, jadi makanya kalau di sini itu sesuatu yang berbeda itu menjadi satu yang menarik buat mereka untuk ditonton, untuk pengen tahu lebih jauh, sehingga mereka lebih lebih mengenal, lebih dekat. Nah, itu yang mereka inginkan. Jadi insya Allah hal-hal seperti itu insya Allah nanti suatu saat nanti akan lebih baik insya Allah. Jadi nggak usah khawatir Pak. Iya. Oke, berikut ke penelpon berikutnya Bu Mel di Belimbing. Ini tentang akulturasi budaya di sana seperti apa Bunda? Sebetulnya kalau untuk akulturasi budaya itu kan ini ada perpaduan ya. Artinya sekarang itu apapun budaya yang tampil di sini itu mereka akan siap untuk, artinya kita tidak ada rasa kekhawatiran. Contoh, misalnya orang dari Jepang, dia akan menunjukkan bagaimana budaya Jepang itu ditampilkan. Kemudian dari Vietnam, ini dari Asia-Asia aja ya, dari South America, semua itu orang menikmati di sini. Nah, makanya kita juga bangga kalau misalnya perpaduan itu juga, bahkan waktu kami tampil di Smithsonian, itu kami di stage saja, tidak pakai latihan, itu gabung. Waktu itu tampil dengan budaya dari alat musik dari India. Nah, itu nggak pakai latihan, nggak pakai latihan ya Bunda? Nggak pakai latihan, luar biasa. Nggak pakai latihan. Jadi waktu kita mainkan alat musik kita, kemudian dia juga pakai gendangnya, kemudian kita tampilkan, itu harmonisasinya masuk. Wow, itu yang ditampilkan tarian atau nyanyian, Bunda? Waktu itu kita tari, nyanyi, dan musik. Oke. Jadi sepaket. Jadi waktu musik itulah dia tampil, dia lihat loh kok alat musik ini kira-kira bisa digabungkan gitu ya, bisa senada. Akhirnya kita di satu panggung itu pada saat itu saja. Jadi maksudnya tidak dalam proses, oh ya nanti kita tampil nanti begini, enggak.
Oke. Ya, jadi artinya satu hal yang membanggakan bahwa alat musik budaya Minang itu bisa diterima, bahkan sangat menyenangkan untuk orang di sini. Itu benar-benar dapat applause yang luar biasa begitu tampil di audiensnya American audience. Wow, luar biasa. Bangga banget deh sebagai orang Minang ya Bundo ya, terutama saya sendiri. Bundo saja yang tinggal di sana pastinya bukan main bangganya, apalagi juga saya di sini begitu. Mudah-mudahan kegiatan Bundo dalam melestarikan adat dan istiadat budaya Minangkabau di sana dapat terus berjalan dan tentunya ada support dari lingkungan di sana. Insya Allah ya Bundo. Harapannya Bundo. Makanya ini juga kan dengan Bundo Kanduang Luar Negeri. Artinya kita bersinergi terus untuk bisa melakukan kegiatan yang seirama. Jadi masing-masing Bundo di masing-masing areanya itu sudah bisa beraktivitas. Nanti kita berkegiatan juga dengan kegiatan Bundo Kanduang Luar Negeri. Nah, ini salah satu nih penguat masing-masingnya. Jadi penyemangat untuk masing-masing Bundo Kanduang dimanapun Bundo Kanduang Luar Negeri itu berada. Nah, kami yang di Amerika juga begitu, insya Allah. Insya Allah. Terakhir Bundo, harapannya untuk orang Minang di sini, kemudian juga harapannya di sana seperti apa adat istiadat kita. Silakan. Iya. Harapannya tentu dari sedikit uraian saya tadi dengan kondisi yang kami hadapi, bukan tidak ada tantangan ya, apapun kegiatan kita tentu ada tantangannya, tapi fasilitas yang diberikan, ruang gerak yang diberikan kepada kami juga luar biasa. Artinya kalau budaya Minang bisa diterima dimanapun, di seluruh dunia manapun, tentu yang di Sumatera Barat sendiri, di ranah sendiri, ini juga sesuatu yang harus terus kita gelorakan, harus kita kembangkan. Kita harus bangga menjadi orang Minang dan bangga dengan budaya yang kita miliki. Jangan khawatir kampung atau apa, enggak, diterima. Alhamdulillah. Jadi kita harus bangga dengan diri kita sendiri sebagai orang Minang, terus kita perkenalkan, sehingga mereka makin tahu, oh itu yang budaya Minang itu sendiri. Nah itu kalau dari sana. Sementara untuk dari sini harapan kami tentu dengan dikembangkannya terus budaya Minang ini, mudah-mudahan ini juga kami akan terus bertambah aktivitasnya, dan semakin banyak masyarakat Amerika yang bisa menerima, dan kami bisa ke banyak state yang ada di Amerika ini untuk bisa memperkenalkan lagi tentang budaya Minang. Insya Allah pasti bisa Bundo, pasti bisa. Insya Allah ya Bundo. Terima kasih banyak Bundo sudah bergabung bersama kita di Suntiang Nagari pagi hari ini. Sukses untuk keluarganya, sukses untuk rumah gadang USA-nya, ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dusana Pandangan dimanapun berada, demikian tadi kebersamaan kita bersama Bundo Nani Afdal, Bundo Kanduang Luar Negeri di Washington DC, ya, terkait Bundo Kanduang sebagai garda terdepan pelestari adat budaya Minangkabau. Terima kasih atas kebersamaannya. Minggu depan Suntiang Nagari pasti akan hadir kembali untuk Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Padang, telepon